semuanya, terutama untuk Ibu Ayu dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai tentang prinsip-prinsip bimbingan. Tapi sebelum lanjut ke materi, dari kelompok kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Antonius Venta Iwaha. Mungkin teman-teman bisa memanggil saya Venta dengan NIM 18141414050. Dan selanjutnya Oke, yang kedua Vincius SDS. Teman-teman bisa memanggil saya Darman. NIM saya 18141445. Teman-teman bisa memanggil saya Putri dengan NIM 181414053. Nama saya Cika Francisca, NIM 191414005. Teman-teman bisa memanggil saya Cika. Nama saya Gabriela Kurniadewayani dengan NIM 1914144014. Teman-teman bisa memanggil saya Gaby. Oke, selanjutnya karena tadi sudah perkenalan tiap anggota, selanjutnya yang pertama itu tentang latar belakang dari suatu prinsip-prinsip yang prinsip-prinsip bimbingan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gabriela. Silakan. Baik, untuk latar belakangnya itu, manusia pada dasarnya adalah makhluk filosofis yang artinya memiliki kemampuan untuk berpikir, berpengetahuan, dan memiliki sifat yang beragam, yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Sehingga manusia memiliki kemerdekaannya untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan bakat dan potensinya. Nah, manusia memerlukan bimbingan dan konseling untuk sebagai jembatan yang bertujuan untuk menemukan potensi, terus menemukan kelemahan dan kelebihan, dan menyelesaikan permasalahan yang dialaminya. Dalam dunia pendidikan itu sendiri, bimbingan dan konseling juga diperlukan bagi peserta didik dan bagi pendidik. Dengan tujuannya untuk meningkatkan standar dan kemampuan profesional, akademis dan non-akademis siswa, dan perkembangan dini yang sehat dan produktif. Bimbingan dan konseling itu sendiri juga memiliki prinsip-prinsip, di antaranya sasaran pelayanan, masalah konseli, tujuan dan proses penanganan masalah, program pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan. Dari setiap prinsip tersebut memiliki maksud dan tujuan yang berbeda, sehingga pengaplikasian dari prinsip tersebut itu perlu diperhatikan. Pada presentasi kali ini, kita akan memfokuskan tentang prinsip yang berkenaan dengan sasaran pelayanan dan masalah individu. Untuk prinsip sasaran pelayanan akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, prinsip bimbingan berkenaan dengan sasaran pelayanan. Individu sebagai sasaran pelayanan konseling menjadi kaidah pokok dalam pelaksanaan praktik pelayanan konseling. Individu harus dipandang sebagai pribadi yang utuh, memiliki derajat yang tinggi, serta memiliki hak asasi manusia. Di sini pribadi yang utuh itu dimaksudkan sebagai pribadi yang memiliki keunikan masing-masing, pribadi yang memiliki cara menentukan potensi, mengembangkan potensi, menyelesaikan masalahnya berbeda-beda. Kegiatan pelayanan, bimbingan, dan konseling diadakan secara insidental dan terprogram. Pelayanan secara insidental berarti konselor tidak memiliki program khusus bagi klien. Klien insidental biasanya datang dari luar lembaga tempat konselor bertugas, seperti konselor yang membuka praktek pribadi. Sedangkan pelayanan terprogram berorientasi pada seluruh warga lembaga tempat konselor bertugas. Dalam hal ini, konselor berfungsi untuk memperhatikan variasi masalah yang mungkin timbul, kemudahan-kemudahan yang tersedia, dan faktor-faktor lainnya yang dapat dikembangkan di lembaga tersebut. Yang berikutnya,
prinsip-prinsip pelayanan bimbingan dan konseling yang berkenaan dengan sasaran pelayanan. Yang pertama, konseling diberikan kepada semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonominya. Jadi di sini, seorang konselor yang melakukan konseling kepada konseli, ia tidak boleh memandang kliennya atau konseli dari segi umur, jenis kelamin, agama, ataupun status sosial ekonominya. Jadi, seorang konselor harus membantu atau memberikan kegiatan konseling tersebut kepada seluruh klien tanpa memandang hal-hal yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Yang kedua, konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku konseli yang unik dan dinamis. Pada prinsip yang kedua ini, seorang konselor yang melakukan konseling, ia harus siap berurusan dengan pribadi dan tingkah laku konseling yang unik dan dinamis. Karena bisa jadi suatu kepribadian atau sifat atau sikap yang unik dari seorang kliennya tersebut, itu bisa jadi menjadi masalah ataupun bisa menjadi hal yang membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi si kliennya tidak mengetahui hal tersebut. Sehingga konselor bisa memperhatikan itu dan bisa memberitahukannya kepada si konseli. Prinsip yang ketiga, konseling memperhatikan sepenuhnya tahap dan berbagai aspek perkembangan konseling. Pada tahap ini, konselor dalam melakukan konseling harus benar-benar memperhatikan perkembangan dari si kliennya tersebut. Jadi, pada saat sudah melakukan konseling, konselor harus memperhatikan sampai mana perkembangan konseling itu ke depannya, sehingga konselor bisa mengambil keputusan atau mengambil langkah selanjutnya yang akan dilakukan. Prinsip yang keempat, konseling hendaknya diadakan penilaian yang teratur untuk mengetahui sejauh mana hasil dan manfaat yang diperoleh, serta mengetahui kesesuaian antara program yang direncanakan dari pelaksanaannya. Prinsip yang keempat ini hampir berkaitan dengan prinsip yang ketiga. Kenapa? Untuk mengetahui perkembangan dari konseling itu sendiri, konseling harus melakukan penilaian secara teratur agar konselor dapat mengetahui sampai mana perkembangan konseling itu sendiri, dan konselor dapat mengetahui apakah yang sudah dilakukan, program atau kegiatan pelaksanaannya yang sudah dilakukan itu bersesuaian atau tidak dengan si konseling tersebut. Dan prinsip yang terakhir, konseling memberikan perhatian utama kepada perbedaan konseling yang menjadi orientasi pokok pelayanannya. Jadi, pada prinsip yang kelima ini, konselor yang melakukan konseling harus memberikan perhatian khusus atau perhatian utama kepada konselinya, karena apa yang ia perhatikan dari konseli itu sendiri merupakan orientasi pokok dari pelayanan konseling itu sendiri. Berikutnya saya akan memberi contoh dengan pelayanan dan konseling yang berkenaan dengan sasaran pelayanan. Sebagai contoh, saya mengambil dari prinsip yang pertama. Ketika seorang konselor memiliki janji dengan salah satu klien, entah itu dari latar belakang yang bagaimana, kemudian pada hari dan waktu yang sama, konselor itu sendiri dihubungi oleh klien yang kedua untuk melakukan kegiatan konseling tersebut di hari dan waktu yang sama tersebut. Tetapi konselor itu memilih untuk membatalkan klien yang pertama hanya demi melakukan kegiatan konseling dengan klien yang kedua itu dengan iming-imingan uang tambahan. Hal tersebut tidak dibenarkan karena itu sangat bertolak belakang dengan prinsip
Yang pertama, yaitu seorang konselor dalam melakukan konseling tidak boleh memandang dari latar belakang kliennya, baik itu agama, umur, suku, jenis kelamin, apalagi status sosial ekonominya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Berikutnya saya akan jelaskan tentang prinsip berkenaan dengan masalah individu. Jadi terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan dan kehidupan individu, dan banyaknya faktor tersebut tidak bisa dipungkiri ada yang positif dan ada juga yang negatif. Salah satu contoh yang negatif itu faktornya itu yaitu keluarga yang tidak harmonis atau broken home. Jadi misalnya seorang individu itu yang hidup di keluarga yang broken home sejak kecil itu pasti mental kesehatan itu terganggu. Kenapa? Karena sejak dia kecil dia sudah melihat orang tuanya berkat, karena di situ khususnya dia itu broken home. Nah, karena mentalnya terganggu sejak kecil itu nanti akan menyebabkan masalah ketika ia beranjak remaja atau beranjak dewasa. Nah, dia mendapatkan masalah itu, dan ketika dia mendapatkan masalah, mencari orang ketiga sebagai tempat untuk dia curhat. Karena di rumah sendiri itu dia mengalami broken home, jadi tidak mungkin dia balik ke rumah untuk menceritakan masalahnya. Nah, ketika dikonsultasi dengan seorang konselor, itu konselor akan memberikan beberapa tips kepadanya untuk mengatasi masalah tersebut. Tetapi konselor itu tidak bisa menjamin dengan selesai, tapi harapannya banyak akan selesai, tapi kita tidak tahu apakah masalahnya selesai atau tidak. Jadi pada slide ini kesimpulannya itu adalah pelayanan bimbingan dan konseling hanya mau menangani masalah klien secara terbatas. Artinya tidak secara penuh masalah klien itu akan selesai. Misalnya konselor itu ada menerima 10 kasus. Belum tentu 10 kasus itu akan selesai ketika ditangani konselor tersebut. Makanya di poin 6 itu kesimpulannya pelayanan bimbingan dan konseling hanya mampu menangani masalah klien secara terbatas karena masalah dari klien itu bervariasi, intensitas atau frekuensi itu berbeda-beda. Makanya satu konselor itu belum tentu bisa menangani secara penuh kasus dari kliennya. Seperti itu. Teman-teman, yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pelayanan, bimbingan, dan konseling yang berkenaan dengan masalah individu. Berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan dan kehidupan individu itu tidaklah serta-merta itu positif, tapi juga ada negatifnya. Faktor yang mempengaruhi pengaruhnya negatif akan menimbulkan hambatan-hambatan terhadap kelangsungan, perkembangan, dan kehidupan individu yang akhirnya menimbulkan masalah tertentu pada diri individu. Masalah yang timbul sangat bervariasi, baik dalam jenis dan intensitasnya. Secara idealnya, pelayanan bimbingan dan konseling ingin membantu semua individu dengan berbagai masalah tersebut. Namun, sesuai dengan keterbatasan dirinya sendiri, pelayanan bimbingan dan konseling hanya mampu menangani masalah klien secara terbatas. Yang pertama, yaitu ada prinsip-prinsip yang berkenaan dengan hal itu. Yang pertama, meskipun pelayanan bimbingan dan konseling menjangkau setiap tahapan dan bidang dalam perkembangan dan kehidupan individu, namun bidang bimbingan pada umumnya dibatasi hanya pada hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental dan fisik individu terhadap penyesuaian diri. Yang kedua, ada keadaan sosial, ekonomi, dan politik yang kurang menguntungkan merupakan faktor salah satu pada diri individu, dan hal itu semuanya menuntut perhatian seksama dari para konselor dalam mengentaskan masalah klien. Oke, selanjutnya karena tadi ada penjelasan mengenai prinsip-prinsip bimbingan berkenaan dengan masalah individu, saya akan memberikan contoh. Contohnya itu seperti ketika ada seorang anak yang broken home,
keluarganya mungkin mengalami mungkin bapak atau ibunya berpisah ataupun sering berantem atau bagaimana. Nah, mentalnya itu kan rapuh, teman-teman. Lalu dia mendatangi seorang konselor. Anaknya ini mendatangi seorang konselor. Nah, tujuannya untuk membantu memulihkan mentalnya biar tetap kuat dan tidak mudah down lagi. Di sini konselor ini hanya sebagai penuntun, pembimbing. Jadi seorang anak ini akan menemukan bagaimana penyelesaiannya itu secara sendiri. Cuman nanti dibantu dengan konselor tersebut untuk membimbing, dan anaknya itu akan menemukan permasalahannya di mana sih, caranya gimana gitu, teman-teman. Dalam hal ini, konselor harus mau mendengarkan keluh kesah dari individu tersebut, dan permasalahannya tidak boleh mengabaikannya. Selain itu, contoh lain adalah mendiskusikan tentang jurusan yang akan diambil, seperti jurusan pada kuliah ya, teman-teman. Jadi dalam hal ini, si konselor itu menggantikan peran orang tua buat anak-anak yang berpenghubung. Si anak misalnya menyukai menggambar. Nah, si anak bisa bertukar pikiran dengan konselor, supaya nantinya si konselor bisa memberikan mungkin beberapa opsi tentang jurusan atau pekerjaan atau istilahnya lebih membimbing anak tersebut sebaiknya nanti itu langkah yang akan diambil itu seperti apa, begitu. Baik, untuk kesimpulannya, dari presentasi tadi kita mengetahui bahwa ada berbagai macam prinsip, khususnya prinsip mengenai sasaran pelayanan dan prinsip mengenai masalah individu. Nah, prinsip mengenai sasaran pelayanan antara lain tidak memandang latar belakang dari si konseli atau klien. Menyadari bahwa berurusan dengan individu yang unik, memperhatikan setiap tahapan dan aspeknya, melakukan penilaian secara teratur, serta perhatian yang sepenuhnya pada perbedaan yang terjadi pada si konseli. Selain itu juga ada prinsip yang berkenaan dengan masalah individu, antara lain adanya keterbatasan bidang bimbing konseli yang dapat ditangani dan keadaan sosial yang menuntut perhatian konselor dalam mengatasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan yang kami ucapkan. Jika masih ada pertanyaan, bisa ditanyakan saat sesi diskusi di kelas. Terima kasih.